Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan masih izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Engkau yang senantiasa berkati, sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk mengimani, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai pada kita pada minggu ini dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Markus pasalnya yang ketiga ayat 20 sampai 35. Kami akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema jangan menghujat Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pelayanan Yesus semakin tersebar, bagaimana Yesus bisa berkuasa, baik itu dalam mengajar, baik itu mengadakan mujizat, baik itu menyembuhkan orang sakit, sehingga orang semakin antusias untuk
melihat dan mendengar Yesus secara langsung. Tidak lagi melalui pemberitaan dan omongan-omongan orang lain. Sehingga dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus melayani, orang tetap antusias, berbondong-bondong melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan, diajarkan Yesus, apa yang diadakan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti manusia biasa, ketika manusia, kita katakan saja artis yang terkenal, maka mungkin artis ini akan terus dikejar-kejar para penggemarnya, sehingga waktu ketika dia terlihat di permukaan umum, maka orang terus akan berdesak-desakan untuk bisa menyalap atau berfoto ria dengan orang yang terkenal tersebut. Demikian halnya dengan Yesus, Bapak Ibu. Tadi Alkitab mencatat, makan pun mereka tidak dapat. Nggak sempat makan, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan bagaimana orang terus berduyun-duyun, berdesak-desakan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Makan pun Yesus dan murid-muridnya tidak dapat. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Orang banyak suka mendengar Yesus, orang banyak suka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah banyaknya pelayanan dan di tengah-tengahnya mulai tersebar pelayanan Yesus yang luar biasa, keluarga Yesus datang untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengambil, bahkan bisa dikatakan untuk menjemput Yesus, karena mereka mengatakan kalau Yesus tidak waras lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, ditambah lagi omongan atau perkataan dari ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem yang berkata, Yesus kerasukan Belzebul. Yesus kerasukan setan. Bapak Ibu saudara-saudara, kegeraman Yesus melihat ahli-ahli Taurat yang mengatakan kalau Yesus kerasukan Belzebul, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Bapak Ibu, itulah perkataan ahli Taurat. Yesus berkata kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Itu logikanya Bapak Ibu yang disampaikan Yesus. Bagaimana setan dapat mengusir setan? Bukankah kerajaan akan terpecah-pecah kalau ia tidak dapat bertahan? Ketika kerajaan terpecah-pecah, terbagi-bagi, maka kerajaan itu tidak akan dapat bertahan. Sama seperti rumah tangga, yang ketika rumah tangga itu mulai terpecah belah, maka rumah tangga itu, Bapak Ibu, bahtera rumah tangga itu tidak dapat bertahan lama. Demikianlah juga iblis. Kalaulah iblis terbagi-bagi dan sesama iblis saling menyerang, maka sudahlah kesudahan kerajaan si iblis. Karena Bapak Ibu, bertahannya sebuah persekutuan, bertahannya sebuah kelompok ketika kelompok itu memiliki persatuan yang tidak dapat dipecah belah oleh siapapun. Ketika sebuah rumah tangga bersatu, maka rumah tangga itu akan bertahan, suami, istri, dan anak-anak.
Tetapi kalau mulai terpecah belah, terbagi-bagi, maka itu tidak dapat bertahan. Jadi Yesus mau katakan dari perumpamaan itu, bagaimana kalian mengatakan aku mengusir setan, memakai penghulu setan? Itu hal yang tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu, karena geramnya Yesus mengatakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat akan diampuni. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat membuat suatu persepsi, membuat suatu pernyataan yang membuat situasi yang akan membuat pemikiran manusia tidak lagi percaya kepada Yesus. Tetapi yang dikerjakan ahli Taurat ini adalah sesungguhnya dosa yang kekal. Menghujat Roh Kudus, menghujat Roh Tuhan, sesungguhnya tidak akan mendapat pengampunan. Yesus mengajar, Yesus mengadakan mujizat dan berkuasa itu karena Roh Allah ada dalam diri Yesus. Kuasa Allah nyata dalam diri Yesus. Kenapa ahli Taurat mengatakan kalau Yesus kerasukan Beelzebul? Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kalau kita bisa bayangkan situasi Yesus sangat marah dan benar-benar marah, sehingga dia katakan itu kepada mereka. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapatkan pengampunan. Semua dosa yang dilakukan manusia bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak diberikan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita terus belajar mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita tidak pernah sekalipun menghujat Roh Kudus. Sama seperti tema kita, jangan menghujat Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika sebuah kejadian, peristiwa yang benar-benar nyata itu adalah pekerjaan Allah, itu kita tiadakan, maka sesungguhnya kita itu menghujat Roh Kudus. Kita bisa ambil contoh Bapak Ibu, ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita berdoa kepada Tuhan, kita benar-benar bergumul kepada Tuhan untuk kesembuhan sakit penyakit kita. Dan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, sakit penyakit itu boleh disembuhkan. Maka saksikanlah kuasa Tuhan nyata dalam diri kita. Dan ketika ada orang lain mengatakan Bapak Ibu, dia itu sembuh karena dia itu berdukun, dia itu sembuh karena dia pergi ke orang pintar, maka sesungguhnya dialah yang menghujat Roh Kudus. Tidak percaya akan kuasa Allah nyata dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya Allah berkuasa sepenuhnya atas kehidupan orang-orang yang mengandalkannya. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat
baca ayat 31 sampai 35. Bagaimana Yesus menegaskan kepada orang banyak pada saat itu. Ketika ibu dan saudara-saudaranya ingin memanggil Yesus dan orang-orang berkata, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu sedang ada di luar dan memanggil engkau." Yesus berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Yesus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, "Inilah ibuku, inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan." Apa yang dikatakan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, dialah keluarga kita. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah keluarga kita. Kenapa Yesus katakan ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah Yesus memang tidak menganggap mereka keluarga? Bukan. Tetapi Yesus mau katakan dan memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka. Karena pada saat itu banyak orang yang mengucilkan ketika suka mendengarkan pengajaran Yesus, suka melihat dan menyaksikan dan mengikuti Yesus, orang sering dikucilkan. Sehingga Yesus katakan, "Siapa yang melakukan kehendak Allah, inilah saudara-saudaraku." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau dikatakan saudara dari Tuhan, lakukanlah kehendak Allah. Ketika kita mau dikatakan kita mau dekat, kita mau dianggap Tuhan keluarga, mari lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan, apa yang mau kita gumulkan dari firman Tuhan pada minggu ini? Poin yang sangat penting yang pertama tadi. Ingat tema kita, jangan menghujat Roh Kudus. Kalaulah memang kita percaya dalam diri kita ada kuasa Allah, saksikanlah. Dan ketika kita melihat orang lain merasakan kasih Allah, saksikan jugalah. Jangan kita mengatakan hal yang tidak benar, yang berbuat inilah, berbuat itulah, karena itu sama saja kita menghujat Roh Kudus, menghujat kuasa Allah. Karena menghujat Roh Kudus, Bapak Ibu, tidak ada ampun. Karena itu adalah dosa yang kekal. Dan yang kedua tadi, Bapak Ibu, mari ketika kita mau menganggap diri kita keluarga Allah dan orang-orang di sekitar menjadi keluarga Allah, lakukanlah kehendak Allah. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh Yosua, "Tetapi aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan." Pribadi dulu bergumul, Bapak Ibu, sudahkah aku keluarga Allah yang melakukan kehendaknya? Setelah itu berangkat dari lingkup kecil, rumah tangga, keluarga, sudahkah kami keluarga Allah? Ketika kita mau dikatakan keluarga Allah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan perdengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Kami belajar dari firman-Mu untuk boleh senantiasa menjadi pribadi yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus belajar untuk boleh menguasai diri kami. Kami belajar diingatkan untuk tidak sama sekali pernah mengucapkan hal yang tidak berguna dengan menghujat kuasa Roh Kudus nyata dalam diri kami secara pribadi dan kepada setiap orang-orang yang merasakan kuasa Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memahami, mengerti, mengimani akan kebenaran firman Tuhan yang telah memberikan kami pengertian dan pembelajaran yang sangat berharga. Ajari kami Tuhan untuk tidak pernah menghujat Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anggota keluarga Allah,
dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu telah selesai hamba-Mu sampaikan, tetapi karya Roh Kudus terus bekerja dan berkarya untuk memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.